Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan Pancasila tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di part 2. Sebelumnya di part 1 ya, ini sudah kita bahas ya. Cuman kita lanjutkan di part 2-nya ya, di pendidikan Pancasila tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Makna NKRI. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas B. Sejarah terbentuknya NKRI. 1. Masa penjajahan bangsa Barat. 2. Masa penjajahan Jepang. 3. Proklamasi. 2. Faktor yang memperkuat keutuhan NKRI. A. Faktor yang memperkuat keutuhan NKRI. 1. Sumpah Pemuda. 2. Pancasila. 3. Bhinneka Tunggal Ika. B. Arti penting keutuhan NKRI. Kemudian yang ketiga, sikap menjaga keutuhan NKRI. A. Sikap dan perilaku menjaga keutuhan NKRI. 1. Menjaga keutuhan wilayah NKRI. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan. 3. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Mentaati peraturan yang berlaku. Dan yang keempat dan yang terakhir ini ya, bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, itu semua adalah materi-materi yang akan kita bahas pada kali ini. B. Sejarah terbentuknya NKRI. Sejarah lahirnya bangsa Indonesia dilalui dengan serangkaian kisah perjuangan panjang. Bangsa Indonesia mengalami masa-masa penjajahan dari berbagai negara, antara lain dari Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Belanda menguasai Indonesia selama 350 tahun. Inggris menjajah selama 6 tahun, mulai dari tahun 1811 sampai 1816. Jepang menjajah selama 3,5 tahun, yaitu dari tahun 1942 sampai 1945. 1. Masa penjajahan bangsa Barat. Bangsa Belanda mendarat di Banten pada tahun 1596. Negara Belanda mendirikan organisasi dagang yang dikenal VOC pada tahun 1602. Apa sih kepanjangan dari VOC? VOC itu panjangannya adalah Verenigde Indische Compagnie. Belanda melakukan cara-cara licik untuk memperluas kekuasaannya menggunakan politik adu domba atau disebut divide et impera. VOC
mengalami kebangkrutan pada abad 18 dan dibubarkan pada tanggal 13 Desember 1799. Kehadiran Belanda sejak awal sudah mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Namun, perlawanan tersebut tidak mendapatkan hasil karena bersifat kedaerahan. Nah, berikut ini adalah tokoh-tokoh nasional yang berjuang di daerahnya masing-masing. Yang pertama ada Sultan Ageng Tirtayasa dari daerah Banten. Kemudian ada Sultan Agung dari daerah Mataram. Lalu Sultan Hasanuddin dari daerah Makassar. Kemudian Kapitan Patimura dari Maluku. Lalu Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro dari daerah Jawa Tengah, lalu ada Cuk Nyadin dari Aceh, Teuku Umar juga sama ya dari Aceh, dan yang terakhir Pangeran Antasari di Banjarmasin. Nah, setelah tadi kita sudah membahas terkait masa penjajahan bangsa Barat, ya, sekarang kita lanjut ke masa penjajahan Jepang. Jepang menguasai Hindia Belanda pada Perang Dunia Kedua. Keadaan ini menjadikan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Awal kehadiran Jepang di Indonesia awalnya mendapat perlawanan dari daerah rakyat. Berbagai siasat dilakukan untuk bisa diterima oleh rakyat Indonesia. Nah, Jepang akhirnya berusaha merebut simpati rakyat dengan siasat gerakan 3A. 3A itu apa? 3A itu adalah Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Gerakan 3A dibentuk pada tanggal 29 April 1942 dan diketuai oleh Mr. Syamsuddin. Nah, tanggal tersebut juga tepat pada Hari Nasional Jepang, yaitu kelahiran Kaisar Hirohito. Gerakan 3A bertujuan mendorong rakyat Indonesia untuk membantu dalam memenangkan perang dengan Asia Timur Raya. Jepang berjanji membebaskan Indonesia dari Belanda dan memperbaiki nasib pribumi. Namun kenyataannya rakyat Indonesia melarat dan menderita karena harta dirampas dan semua bahan makanan diangkut oleh Jepang. Orang kaya dipaksa menyerahkan harta bendanya. Tanah-tanah pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. Nah, mereka dipaksa bekerja yang dikenal dengan romusa, tenaga kerja paksa. Mereka dipaksa bekerja membuat lapangan terbang, jalan, dan pos pertahanan. Rakyat Indonesia mendapat siksaan dan bahkan hilang tanpa diketahui nasibnya. Hal ini menyebabkan rakyat Indonesia lebih menderita dibanding saat dijajah oleh Belanda. Kelaparan dan kemiskinan semakin tinggi. Penyakit busung lapar
dan penyakit kulit terjadi di mana-mana. Selanjutnya, yang ketiga yaitu proklamasi. Proklamasi Indonesia atau proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI. Apa itu PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebagai ketua Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam masa persiapan, Indonesia tersiar kabar dari radio tentang kekalahan Jepang pada tentara sekutu. Nah, atas berita ini, para pemuda mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan pada akhirnya, setelah melalui musyawarah pada tanggal 17 Agustus 1945, diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadi dasar bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan proklamasi ini, semua wilayah Indonesia bersatu, yaitu mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang kedua, faktor yang memperkuat keutuhan NKRI. Yang pertama, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah ikrar kebulatan tekad pemuda yang berasal dari berbagai daerah. Sumpah Pemuda merupakan hasil Kongres Pemuda kedua dan diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar Sumpah Pemuda menjadi penguat yang menegaskan para pemuda Indonesia untuk bersatu dalam membebaskan Indonesia dari penjajah. Adanya kesadaran pemuda bahwa kemerdekaan hanya akan diperoleh jika bangsa Indonesia bersatu. Inilah yang menjadi dasar lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda berdampak besar pada kesadaran seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu mengusir penjajah. Ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Para pemuda dari berbagai daerah bersatu, membulatkan tekad untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Nama-nama tokoh pemuda yang ikut dalam Kongres Pemuda adalah Sugondo Jojo Puspito sebagai ketua, R.M. Djoko Marsait sebagai wakil, Muhammad Yamin sebagai penulis rumusan Kongres, Amir Syarifuddin, Johan Muhammad Chai, R. Katija Sumkana, R.C.I. Sendok, Johannes Leimena, dan Muhammad Rohjani Suud. Lalu yang kedua, Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa. Pancasila memiliki nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berasal dari akar budaya bangsa Indonesia yang merupakan cerminan kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pemersatu bangsa, dikarenakan bersifat universal atau menyeluruh. Apabila
rakyat Indonesia dapat menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka keutuhan NKRI akan tetap terjaga. Apabila kita mengabaikan nilai-nilai Pancasila, maka akan terjadi perpecahan dan pertikaian. Lalu yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Hal yang paling mendasar dari semboyan ini adalah wujud persatuan dan kesatuan dari keberagaman dan perbedaan yang ada di Indonesia. Yang B, arti penting NKRI. Keberhasilan pembangunan suatu negara ditentukan oleh kekuatannya menjaga keutuhan negara. Globalisasi menyebabkan tidak adanya batas antar negara di dunia. Segala hal dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Hal ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif rakyat Indonesia. Dampak positif globalisasi ini dapat kita terima dengan baik. Namun, kita harus mencegah dampak negatifnya dengan cara memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu sikap menjaga keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan NKRI. Wilayah Indonesia terdiri dari darat, laut, dan udara merupakan kekayaan negara yang harus dijaga keutuhan dan kedaulatannya. Nah, adik-adik, wilayah Indonesia yang berisi sumber daya alam dan kekayaan lainnya harus tetap utuh. Tidak boleh ada negara lain yang mengusik dan merampas walau hanya sejengkal tanah. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia adalah mempertahankan keutuhan NKRI. Kewajiban membela negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 dan 2 yang berbunyi 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi, walaupun TNI dan Polri merupakan kekuatan utama, namun rakyat Indonesia adalah kekuatan pendukung dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang fungsi TNI. Yang pertama, penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kemudian yang kedua, penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dan yang ketiga, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
Nah, adik-adik, selain TNI yang bertugas menjaga pertahanan negara, adalah Kepolisian Republik Indonesia. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu yang kedua, menjaga persatuan bangsa. Indonesia itu sangat kaya dengan keragaman suku, bangsa, agama, dan budaya, bahasa, rumah adat, dan kesenian tradisional. Meskipun berbeda, tapi kita harus tetap bersatu karena kita sama-sama warga Indonesia. Kita harus saling menghargai perbedaan yang ada untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, salah satunya dengan sikap toleransi terhadap warga lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Berikut ini sikap yang memperkuat persatuan dan kesatuan. A. Tolong-menolong. B. Bekerja sama atau gotong royong. C. Saling menghormati perbedaan. Lalu yang ketiga, menempatkan kepentingan umum atas kepentingan pribadi atau golongan. Cara mengamalkan nilai-nilai mengutamakan kepentingan umum atas kepentingan golongan atau pribadi dalam kehidupan manusia. A. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. B. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. C. Menjalin persahabatan dengan semua orang. Lalu, yang ketiga, menempatkan kepentingan umum atas kepentingan pribadi atau golongan, perwujudan mentaati peraturan sekolah antara lain memakai seragam sekolah sesuai ketentuan belajar di kelas dengan tertib. Perwujudan mentaati peraturan di lingkungan masyarakat antara lain taat kepada aturan lalu lintas, ikut serta dalam kegiatan masyarakat seperti kerja bakti. Nah, kemudian yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia. Cara yang kita lakukan untuk menunjukkan rasa kita sebagai bangsa Indonesia, menunjukkan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, bangga memakai pakaian adat. Indonesia memiliki berbagai macam suku daerah pakaian yang khas. Salah satunya adalah batik. Batik merupakan karya anak bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga ketika menggunakannya sebagai identitas bangsa. Lalu yang kedua, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Dalam komunikasi sehari-hari, menggunakan bahasa Indonesia adalah sebuah bentuk rasa bangga terhadap Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang penggunaannya diterapkan sejak dini agar anak Indonesia dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lalu yang ketiga, bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Indonesia juga memiliki produk lokal yang kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Sebagai anak Indonesia, kita harus bangga dengan produk buatan Indonesia. Bentuk cinta dengan produk Indonesia yaitu dengan cara membeli atau menggunakan jenis produk lokal. Lalu yang keempat, selalu belajar dengan giat.
Belajar dengan giat adalah salah satu bentuk rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Dengan belajar dan berlatih dengan baik, anak Indonesia dapat meraih prestasi terbaik yang dimilikinya untuk mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Lalu yang kelima, ikut menjaga fasilitas umum. Fasilitas umum diperuntukkan untuk masyarakat. Hal yang kita lakukan sebagai bentuk rasa bangga adalah menjaga fasilitas umum. Nah, itu adalah 5 cara yang kita lakukan sebagai bentuk rasa bangga kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali di pelajaran selanjutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.